Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasya dengan NIM 2204030063. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen dari pertemuan kedua hingga pekan lalu, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengatur kemajuan ke arah pencapaiannya. Nah, menurut Harry sendiri, manajemen pemasaran diartikan sebagai suatu seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan menjaga serta mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, manajemen pemasaran ini terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran, di mana manajemen adalah suatu proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, serta pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Sedangkan pemasaran, kata pokoknya adalah pasar, di mana pasar adalah tempat pertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Tetapi yang seperti yang saya jelaskan tadi, pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan satu kegiatan perusahaan di mana langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, dalam perusahaan atau organisasi pasti ada leadernya atau manajernya. Ternyata manajer ini terbagi dari 3 jenis. Yang pertama ada manajer puncak. Nah, manajer tingkat puncak ini atau manajer tingkat atas biasa dikenal sebagai CEO. Yang kedua ada manajer tengah. Manajer tengah ini tugasnya adalah untuk mengatur manajer-manajer lainnya. Sedangkan yang ketiga itu manajer lini pertama atau first line management. Dari keseluruhan jenis tadi, manajer lini pertama ini bisa dibilang manajer paling rendah. Tugasnya itu untuk menjaga kinerja tim dari seluruh bidang operasional. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi yang mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Adapun fungsi pemasaran yang pertama itu meningkatkan penjualan. Semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan, semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Yang kedua adalah pengenalan produk. Dengan adanya aktivitas pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga adalah riset. Dengan melakukan riset, perusahaan dapat mengetahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat adalah kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Adapun prinsip-prinsip pemasaran itu, yang pertama ada 4P. 4P itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam perkembangan terkini ada 3 komponen P yang ditambahkan, yaitu orang, proses, dan bukti fisik. Nah, yang kedua ada menciptakan nilai. Produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki nilai yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, fokus pada konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat ada segmen pasar. Dari perusahaan harus mengetahui segmen pasar yang tepat untuk dilakukan target pemasaran yang detail. Selanjutnya adalah pemasaran dan perencanaan strategi.
Perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Adapun manfaatnya adalah mengkomunikasikan rencana strategi, meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menetapkan arah bisnis, dan mengkomunikasikan rencana strategi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.